Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para penonton setia di channel YouTube kami, di channel YouTube Pengadilan Agama Tilamuta. Oke, kembali lagi bersama saya Rendra Widiakso dalam acara Ngobras Baju PA Tilamuta. Ngobrol santai bersama para pejuang di Pengadilan Agama Tilamuta. Oke, kali ini Ngobras Baju PA Tilamuta telah kembali lagi di media center Pengadilan Agama Tilamuta. Yang sebelumnya kita telah mereview gedung Pengadilan Agama Tilamuta yang begitu sangat spektakulernya, memberikan banyak fasilitas dan pelayanan bagi para pencari keadilan, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo. Oke, para penonton di channel YouTube kami, kali ini acara yang sangat istimewa karena pada kesempatan kali ini merupakan salah satu bentuk WOG atau Wall of Government, karena Pengadilan Agama Tilamuta melalui channel di Ngobras Baju PA Tilamuta telah menghadirkan dari unsur pemerintah Kabupaten Bualemo. Oke, sebelumnya saya akan kenalkan terlebih dahulu. Di sini ada dengan bintang tamu yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Teguh Jatmika. Selamat, Bapak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik. Bapak Teguh ini merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bualemo. Dan kemudian bintang tamu yang kedua telah kami hadirkan, yakni dengan Bapak Mahfud Alauddin SAG. Beliau merupakan perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Bualemo. Dan tentunya bersama Bapak Faisal Sastra Rifai selaku Ketua Pengadilan Agama Tilamuta. Bagaimana kabarnya, Bapak? Sehat. Oke. Baik, perlu kita sampaikan juga di sini dengan masih adanya masa pandemi COVID-19 ini, dalam acara Ngobras Baju PA Tilamuta kami tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari masuk ke ruang media center, kami juga menerapkan protokol kesehatan berupa cuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer begitu, Bapak ya. Lalu kemudian di acara ini tentunya kami juga tetap menjaga jarak, yakni physical distancing. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, Ngobras Baju kali ini merupakan salah satu program integrasi yang tentunya telah terikat dengan lembaga pemerintah yang ada di pemerintahan Kabupaten Bualemo, antara Pengadilan Agama Tilamuta dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga dari Kementerian Urusan Agama Kabupaten Bualemo. Ngobras Baju Pengadilan Agama Tilamuta, dalam segmen ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Ini terkait salah satu juga merupakan tindak lanjut daripada pemaparan zona integritas yang telah dipaparkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tilamuta. Adapun beberapa rekomendasi terkait dengan integrasi lembaga-lembaga pemerintah yang ada di pemerintahan setempat, yakni tentunya kalau di Pengadilan Agama Tilamuta berarti di pemerintahan Kabupaten Bualemo. Ini merupakan tindak lanjut yang kemudian tentunya berkaitan dengan hal-hal yang merupakan satu hal yang terikat, baik antara kami sebagai lembaga yang memberikan kewenangan terkait dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, dan juga oleh Dukcapil terkait dengan keadministrasian kependudukan, begitu Bapak ya. Lalu dengan Kementerian Agama terkait dengan lembaga vertikal dari Menteri Agama yang sebagai juga lembaga yang mencatatkan pernikahan. Oke, pada hari ini kita akan membahas bapak-bapak yang di sini yang saya hormati terkait dengan program kita integrasi di antara Pengadilan Agama dengan beberapa lembaga, tentunya dengan Dukcapil dan juga dari Kementerian Agama. Ini terkait dengan para pencari keadilan yang khususnya pada perkara di isbat nikah begitu. Namun sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu sebenarnya peran dan fungsi daripada lembaga-lembaga masing-masing ini apa begitu. Oke, yang pertama tentunya ini dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta yang akan menyampaikan
peran dan fungsi serta kedudukannya di Pengadilan Agama Telamuta itu seperti apa? Dipersilakan kepada Bapak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Rendra selaku host dari acara program Ngobras Baju PA Telamuta. Sebelumnya ya, terima salam hormat dari kami Pak Teguh ya sama Pak Mahfud. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Baik, untuk gambaran awal sebenarnya terkait dengan adanya tugas, fungsi, dan kewenangan jelas dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa Peradilan Agama mempunyai kewenangan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di antara orang-orang Muslim. Dalam perkembangannya, asas personalitas keislaman ini juga tentunya mengalami pengembangan karena ada satu hal yang kemudian ini membuka ruang daripada asas personalitas keislaman dengan adanya kewenangan baru yaitu ekonomi syariah. Dalam hal itu dinyatakan bahwa kepada pihak-pihak yang sengaja menundukkan diri dalam hukum Islam, itu berarti dia akan secara sadar mengikuti daripada legal draft yang terdapat dalam peradilan agama. Pak Rendra terkait dengan kewenangan, jadi ada dua kewenangan besar sebenarnya yang ada di pengadilan agama, yaitu terkait dengan absolutely authority atau kompetensi absolut dan relative authority atau kewenangan relatif terkait dengan yurisdiksi. Nah, untuk kewenangan yang masuk dalam kategori absolutely authority itu kalau saya sering menyebutnya dengan ini singkatan keledai ya. Jadi Pewawahiwa Jainsek. Ini Pak Teguh, ini hanya pola mengingat supaya gampang itu kita sebutkan. Jadi Pewawa itu adalah perkawinan, waris, wasiat, hiwa itu hibah, wakaf, jainsek, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, untuk perkara perkawinan itu ruang lingkupnya cukup banyak gitu Pak Mahfud. Dalam penjabarannya perkawinan itu dibagi kurang lebih ada 23 item. Jadi diantaranya apa Teguh? Ada izin poligami, ada izin perkawinan, ada pencegahan perkawinan, ada pembatalan perkawinan. Nah, masuk di dalamnya perkara yang ini memang relatif cukup populis di kita, yaitu perkara perceraian. Cerai itu juga ada dua. Cerai yang diajukan oleh istri itu disebut dengan cerai gugat, kemudian cerai yang diajukan oleh suami itu disebut dengan cerai talak. Kemudian ada lagi mengenai penunjukan wali, kemudian pencabutan hak wali, kemudian terkait dengan kebendaan ada sengketa harta bersama. Nah, nanti termasuk pula di dalamnya ini juga barangkali menjadi bagian yang perlu kita sinergikan bersama nanti ke depan terkait dengan isbat nikah. Isbat nikah juga ini menjadi bagian daripada unsur yang masuk dalam wilayah perkawinan. Kemudian masih ada yang lain-lainnya ya. Jadi untuk kewenangan yang lain selain perkawinan itu berbentuk sengketa. Jadi waris sengketa, wasiat sengketa, hibah sengketa, wakaf sengketa. Nah, yang terbaru berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu adalah ekonomi syariah.
Ekonomi syariah itu juga memiliki banyak unsur. Itu ada kurang lebih 9 unsur. Kalau saya untuk gampang mengingatnya, saya menyebutnya kewenangan ekonomi syariah di pengadilan agama itu dengan Blaros PPDB. Jadi Blaros itu adalah B itu adalah bank syariah, kemudian L itu lembaga keuangan mikro syariah, kemudian ada asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah atau surat menengah jangka menengah syariah, kemudian ada pembiayaan syariah, ada pegadaian syariah, kemudian ada dana pensiun syariah, dan yang terakhir itu ada bisnis syariah. Bisnis syariah juga ternyata ruang lingkupnya sangat banyak. Nah, ini kemudian yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ke pengadilan agama. Jadi kalau bicara soal ruang lingkup, ya kira-kira kita semua diatur dalam koridor yang sudah ditentukan oleh undang-undang itu. Yang pasti bahwa kehadiran lembaga pengadilan agama di tengah-tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bualemo ini, itu dirasakan sangat membantu dalam hal kepentingan daripada masyarakat terkait dengan pemenuhan atas hak-hak keadilan, terutama yang terkait dengan komunitas muslim. Jadi untuk Indonesia secara keseluruhan sebenarnya pengadilan agama juga itu terbagi menjadi 2 kelompok. Di wilayah tertentu seperti Aceh terutama, itu menggunakan konun wilayahnya tidak hanya mencakup wilayah perdata, tetapi juga menyangkut wilayah pidana, pencurian, atau dalam ilmu pidana murni kita sering mendengar dengan istilah dipiring, tindak pidana ringan. Makanya dalam ketentuan yang termaktub dalam undang-undang itu tidak menyebutkan apakah peradilan agama itu hanya menangani perkara perdata, karena memang ada mahkamah syariah yang menangani perkara pidana. Makanya hanya menyebutkan bahwa tugas kewenangannya mengadili di antara orang-orang yang beragama Islam. Jadi untuk memenuhi asas personalitas kita. Kira-kira demikian Pak Renda singkat tentang tugas dan kewenangan pengadilan agama. Oke, terima kasih banyak Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta. Jadi memang ruang lingkup di Pengadilan Agama Tilamuta itu cukup banyak begitu Pak ya. Apalagi sekarang sudah ditambah dengan adanya ekonomi syariah begitu. Jadi ini menambah kewenangan di Pengadilan Agama Tilamuta dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara begitu ya. Oke, selanjutnya karena di sini juga telah hadir bintang tamu kita dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bualemo. Mungkin kepada Bapak Teguh dipersilakan untuk menyampaikan sebenarnya tugas, fungsi, dan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bualemo itu sejauh mana begitu Pak? Terima kasih. Sampaikan pada pembawa acara atau host, makasih penghargaan nih Pak Ketua bisa duduk bersama-sama di acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Teguh Jatmika, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bualemo, di mana dalam kesehariannya kami mempunyai tugas pokok, yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dari proses kelahiran sampai proses kematian itu
diurus oleh Dukcapil dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi, dari proses kelahiran yang tidak jelas bapaknya, ada proses kelahiran yang tidak jelas dasar pasangan suami istrinya, kemudian setelah terbit akte kelahiran ternyata berbeda dengan yang tertulis di dalam ijazah. Jadi persoalan di Dukcapil ini sangat kompleks. Jadi alhamdulillah kami sebagai pegawai Dukcapil ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesabaran. Jadi kalau tidak ada dasar kesabaran, jangan bertugas di Dukcapil. Karena yang dihadapi warga dan kontak langsung, di mana antri sedikit saja sudah langsung komplain. Dan rata-rata yang komplain adalah mereka yang datang ke Dukcapil dengan tidak membawa dokumen yang dipersyaratkan. Adapun fungsinya ini kalau dalam pelaksanaan sehari-hari yang merumuskan kebijakan teknis, kemudian memberikan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dan melaksanakan koordinasi. Nah, inilah koordinasi ini kita berkawan dengan Pak Ketua Pengadilan Agama beserta jajarannya, itu adalah sebagai wujud koordinasi, melaksanakan koordinasi ataupun melaksanakan fungsi Dukcapil, termasuk berkawan dengan Kementerian Agama, itu bagian dari koordinasi yang selama ini terkait dengan pelaksanaan pernikahan bagi pasangan suami istri, karena di kartu penduduk elektronik ini juga terkadang data yang dibuka di SIM-K itu belum terupdate. Tapi karena kita berkawan baik, karena kita melaksanakan koordinasi sebagaimana fungsinya Dukcapil, alhamdulillah hanya cukup WA saja, semua persoalan bisa teratasi. Demikian Pak Hendra. Pak Rendra, ya. Terima kasih Pak Rendra. Baik, terima kasih. Memang jadi banyak loh masyarakat di Kabupaten Bualimu ini, Pak ya. Jumlahnya banyak dan ternyata data semua itu ada dengan Pak Kadis ini, berarti data-datanya mereka dari lahir sampai mati juga datanya juga ada di Dinas Pendudukan begitu ya. Wah, ini memang sangat rumit memang, tapi tadi beliau sudah sampaikan ternyata kuncinya satu. Kalau ingin jadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya berarti harus sabar begitu Pak. Oke, ini memang satu hal yang harus telaten. Kalau bahasa Jawa itu telaten Pak, bahasa Jawanya itu. Jadi telaten untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat begitu Pak ya. Oke, ini kemudian ada juga dari perwakilan dari Kementerian Agama kepada Bapak Mahfud Alauddin. Dipersilakan untuk menyampaikan peran dan fungsi serta kewenangan Pak sebenarnya di Kementerian Agama ini sejauh mana begitu Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya merasa bersyukur bisa bergabung di kegiatan ini, dan ini suatu kehormatan yang besar baik secara lembaga maupun secara pribadi. Alhamdulillah Pak Ketua Pengadilan Agama
bisa saya kenal pada malam hari ini. Ini satu rahmat bisa bersilaturahmi. Demikian juga dengan Bapak Kepala Dinas Dukcapil Bualemo, baru kali ini bertemu. Insya Allah pertemuan ini menjadi rahmat buat kita semua dan bisa membantu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Bualemo. Amin ya Pak. Baiklah, nama saya Mahfud Alaudin, mewakili kantor Kementerian Agama Kabupaten Bualemo. Bicara tentang tugas dan kewenangan, yang jelas Kementerian Agama memiliki tugas pokok, yaitu bisa mengurusi, memberikan penetapan, merumuskan serta melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan atau di bidang keagamaan. Jadi mulai dari persoalan di dalamnya ada persoalan pendidikan Islam, ada haji dan umroh, ada umat beragama, zakat, wakaf dan sebagainya. Mungkin pada pertemuan kali ini fungsi Kementerian Agama ini diemban oleh salah satu ujung tombak kementerian, yaitu unit terdepan pelaksana, yaitu KUA, yang menangani persoalan bimbingan, penasehatan serta pencatatan perkawinan yang ada di kecamatan. Jadi pada intinya kantor Kementerian Agama mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan terbaik dalam persoalan agama yang ada di negeri ini. Dan pada kesempatan pada malam hari ini mungkin pembahasannya mengarah kepada tugas Kementerian Agama yang diemban oleh unit pelaksana teknis yang dalam hal ini adalah kantor urusan agama kecamatan. Ini beberapa penyampaian tentang tugas dan fungsi. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang mau dibuat bagaimana supaya pertemuan kita kali ini mendapatkan ide-ide serta solusi-solusi yang membawa kebaikan untuk pelayanan masyarakat ke depan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi memang Kementerian Agama itu yang di Kabupaten Bualemo berarti bertanggung jawab sebenarnya tidak hanya di pernikahan ya Pak ya, tapi dari pendidikan Islam sampai bahkan haji dan umroh ya, itu juga menjadi tanggung jawab daripada Kementerian Agama. Kalau di sini ya berarti Kementerian Agama Kabupaten Bualemo, begitu Bapak ya. Baik, itu tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh para bintang tamu kita. Ternyata ada satu titik poin yang ternyata di antara ketiga bintang tamu kita ini yang memegang lembaganya masing-masing, ada tugas masing-masing yang itu ternyata berkesinambungan, begitu. Tadi sempat Pak Ketua dari Pengadilan Agama Tilamuta menyampaikan ada satu hal. Ternyata di Pengadilan Agama Tilamuta juga menangani perkara khususnya di permohonan isbat nikah, begitu Pak ya. Ini sebenarnya Pak, isbat nikah itu apa dan kemudian syarat-syaratnya itu apa saja? Nah itu yang di Pengadilan Tilamuta sejauh ini seperti apa Pak, begitu? Baik ya, Mas Rendra. Untuk terkait isbat, sebenarnya ini karena menjadi kewenangan, jadi ya tidak apa-apa. Kami akan menyampaikan secara regulasi saja ya terkait dengan isbat, karena sebenarnya ruang lingkupnya juga itu ada di wilayah Kementerian Agama ya Pak Mahmud ya. Jadi kalau untuk perkara isbat nikah ini memang sementara ini dari sejak kurun waktu 5 tahun itu cukup menjadi tren di Provinsi Gorontalo ya khususnya terkait dengan isbat nikah. Jadi lembaga isbat nikah ini terus digulirkan baik tingkat provinsi sampai di tingkat kabupaten kota, termasuk salah satunya insya Allah ini untuk Kabupaten Bualemo. Mudah-mudahan tak ada ral melintang ini untuk isbat nikah secara terpadu
dari inisiasi pemerintah daerah, insya Allah bisa diwujudkan ya, Pak Kadis, Capil dan Pak Mahfud. Nah, terkait dengan persyaratan secara yuridis, sebenarnya memang dalam pasal itu menyebutkan bahwa isbat itu persyaratannya yang paling pokok itu adalah perkawinan itu adalah terjadi sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ini sebenarnya menjadi unsur penting, namun karena semakin kesini tahun 74 itu sudah semakin jauh gitu, sehingga apa masih memungkinkan ada perkawinan yang di tahun 2020 ini terjadi sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, tapi pembuat undang-undang ini ternyata cukup visioner. Jadi ada dalam pasal itu diktum poin yang menyatakan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan dengan agama dan kepercayaan. Nah, ini menjadi pintu masuk untuk kemudian mengabaikan persoalan lokus tempusnya peristiwa perkawinan. Nah, inilah yang kemudian sampai dengan saat ini tren populis mengenai isbat nikah itu senantiasa tetap terus ada. Nah, dalam konteks persoalan kewenangan, Pengadilan Agama Tilamuta memang dari tahun ke tahun itu terus menangani perkara isbat nikah. Di tahun kemarin dengan fasilitas dana yang disediakan oleh pemerintah provinsi, itu kita mengambil 2 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bawalemo ini, dan jumlahnya cukup signifikan, ada 100. Meskipun berdasarkan fakta ternyata masih banyak masyarakat di Kabupaten Bawalemo ini yang belum memiliki alas hak perkawinan. Ini tentunya menjadi sangat akan bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil terkait dengan administrasi kependudukan. Dan ini juga pada akhirnya akan bertemu dengan kewenangan daripada Kementerian Agama, dalam hal ini KUA sebagai pelaksana terdepan teknis daripada adanya kegiatan-kegiatan terkait dengan unsur perkawinan. Jadinya yang pasti bahwa isbat nikah pada prinsipnya bagi kami sebagai lembaga justisi itu bukan merupakan lembaga yang melemahkan institusi lembaga Kementerian Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, sebagai pelaksana teknis terdepan adanya pencatatan perkawinan. Bahwa harapan adanya tertib administrasi masyarakat terkait dengan pencatatan perkawinan ini sebenarnya menjadi beban kita bersama. Dan seharusnya ketika ini terjadi, maka dengan sendirinya lembaga isbat nikah ini itu kemudian akan menjadi sesuatu yang sifatnya jadi langka. Jadi terkait dengan itu, selaku garda terakhir dalam persoalan penyelesaian wilayah hukum masyarakat terkait dengan perkawinan, sebenarnya pengadilan agama itu kan sifatnya pasif. Jadi prinsipnya ada yang datang begitu Pak Mahfud, maka kami layani. Nah, sepanjang memenuhi syarat unsur kita bisa menetapkan perkawinannya, maka sepanjang itu kami terikat dengan aturan regulasi yang jelas. Sepanjang tidak, maka sepanjang itu pula kami tidak bisa menetapkan perkawinannya. Contoh konkret terakhir adalah di Kecamatan Menanggung pada akhir tahun 2020, pada 2 bulan kemarin, kami mengadakan program isbat nikah mandiri di Kecamatan Menanggung. Dari 46 pasang suami istri yang mengikuti proses verifikasi, setelah dilakukan verifikasi awal dan verifikasi lanjutan sampai di tahapan pelaksanaan isbat nikah, tersisa tinggal 11 pasang. Artinya ada 35 pasang itu yang secara administrasi kependudukan itu tidak bisa kita paksakan.
Dalam konteks itu berarti pengadilan agama bukan lembaga yang kemudian akan sangat mudah melegalkan adanya proses perkawinan yang sifatnya siri dan atau tidak tercatat. Dan dari 11 yang disidangkan itu ternyata sampai di tahap akhir itu tersisa tinggal 10 karena ada satu ketiga dalam fakta persidangan itu ternyata menurut pertimbangan hakim ini tidak bisa diisbatkan. Nah, sampai di situ maka lembaga isbat bukan lembaga yang bisa digunakan oleh orang kemudian terkait dengan adanya justifikasi terhadap perbuatan yang memang tidak ditolerir oleh undang-undang. Sampai di situ kira-kira begitu Pak Rendra. Jadi nanti soal isbat nikah kemudian secara lebih terinci akan dijelaskan oleh pihak Kementerian Agama. Saya kira itu nanti bisa diberi ruang juga karena ini akan terkait dengan persoalan pencatatan perkawinan. Pada akhirnya muara itu akan sampai ke Dinas Dukcapil. Nah, ini Pak Teguh pasti tahu nih. Kalau ada perkawinan-perkawinan itu yang kemudian tidak tercatat kemudian tiba-tiba bisa lolos di Dukcapil. Nah, ini bisa dijelaskan juga nih ini pada kesempatan ini. Demikian Pak Rendra, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Jadi memang ada ada keterkaitan sebenarnya dari proses pengadilan agama pun melakukan verifikasi terlebih dahulu Pak Ketua ya untuk menerima permohonan isbat nikah begitu ya. Lalu kemudian ternyata juga ada keterkaitan juga dengan posisi status keperdataan atau kependudukannya ya, kependudukan dari masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah. Ini tentunya pasti ada kaitannya dong dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil kan begitu ya. Nanti kita akan ulas. Ini kita juga akan bertanya kepada Bapak Mahfud Alaudin. Ini terkait dengan isbat nikah Pak. Isbat nikah ini memang sebagaimana tadi dipaparkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muta, memang menjadi salah satu kewenangan juga untuk memeriksa dan memutus perkara. Dan ternyata tidak semua begitu Pak ya, itu dikabulkan selama dia tidak memenuhi daripada syarat-syarat yang sudah menjadi ketentuan undang-undang, maka itu bisa juga tidak dikabulkan kan begitu. Nah, ini bagaimana Pak pandangan daripada perwakilan dari Kementerian Agama terkait dengan masyarakat yang masih banyak ternyata di masyarakat kita itu yang nikahnya juga masih nikah di bawah tangan atau nikah siri begitu. Ya, bagaimana Bapak? Baiklah, tentang fenomena yang terjadi di masyarakat ini, adanya perkawinan yang di bawah tangan atau kawin siri istilahnya atau tidak tercatat, memang dalam hal ini persoalan pencatatan perkawinan ini kan langsung ditangani oleh kantor urusan agama yang ada di kecamatan. Jadi untuk menyikapi cukup tingginya angka perkawinan di bawah tangan ini atau kawin siri, memang kita kantor urusan agama itu punya keterbatasan. Maksudnya kalau pertanyaannya langkah-langkah apa yang menjadi peran KUA atau Kementerian Agama, yang jelas kantor urusan agama itu cuma pada kegiatan-kegiatan, pada pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya bahwa perkawinan itu harus dicatat. Karena kebetulan di kantor Kementerian Agama, dalam hal ini kantor urusan agama itu, kami memiliki juga jabatan fungsional lain seperti penyuluh agama Islam. Ini yang langsung ditugaskan di tiap-tiap wilayah atau desa yang ada di kecamatan, sekalian penghulunya, yang melalui corong mereka ini kita bisa memberikan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat menyadari betul bahwa perkawinan itu sangat penting untuk dicatat. Tetapi kita temukan di masyarakat memang kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan ini masih cukup rendah, Ini yang menjadi kewenangan kantor urusan agama. Kemudian tentang isbat nikah ini, kantor urusan agama memang sebagai eksekusi akhir, karena untuk menerbitkan buku nikah
Jadi tugas kita setelah ada putusan dari pengadilan agama menetapkan tentang legalitas perkawinannya, jadi tugas kita cuma kembali pada mencatat perkawinan itu dan mengeluarkan buku nikah. Jadi ini hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait tentang perkembangan di masyarakat tentang nikah siri dan proses isbat nikah ini. Cuma sampai pada apabila kita menerima putusan penetapan, kita mengeluarkannya itu dan mendaftarkannya di buku, di register perkawinan isbat. Saya rasa itu. Ya, berarti ini juga ada salah satu yang telah disampaikan dari Kementerian Agama Kabupaten Bua Lemu. Sebenarnya himbauan begitu ya, himbauan kepada masyarakat Bua Lemu ini untuk nikahnya itu memang yang resmi saja begitu ya. Jadi sah secara agama, tapi juga dicatatkan di KUA masing-masing kecamatan begitu Bapak ya. Oke. Nah ini begini Pak, saya mau tanya balik lagi terkait dengan tadi isbat nikah, permohonan isbat nikah kalau di KUA atau di Kementerian Agama ya, ini sebagai eksekutorial terakhir begitu ya untuk pencatatan perkawinan begitu. Mengharap daripada para pihak itu yang kemudian membawa salinan penetapan yang telah dikeluarkan oleh sebagai produk dari pengadilan agama begitu kan. Nah kemudian Bapak, apakah ada pensinkronan data yang dilakukan oleh Kementerian Agama khususnya karena kita ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya aplikasi SIMkah begitu. Apakah ini ada kesesuaian yang kemudian nantinya dapat mereka melaksanakan perkawinannya atau disahkan perkawinannya secara negara atau dicatatkan begitu. Bagaimana Bapak? Tentang yang disebutkan oleh host kita pada malam hari tentang KUA adalah eksekutor akhir. Jadi kami kantor urusan agama itu sebagai tugas mencatat perkawinan, salah satunya mencatat hasil penetapan isbat yang telah melalui proses peradilan semua. Setelah ditetapkan, kemudian masyarakat membawa salinannya ke KUA, kemudian kita pastikan kebenarannya. Ya di situ kita bisa pastikan kebenarannya karena ada legalitas lembaga. Nah, ini kita catatkan, kita langsung masukkan ke register nikah. Kemudian kita minta beberapa berkas administrasi pendukung untuk diisi ke situ, ke nama calon mempelai laki-laki, perempuan dan wali. Dan kita lihat berdasarkan salinan kan disebutkan siapa wanitanya. Cuma biasanya kan tidak lengkap, ya Pak ya, tidak lengkap menceritakan sebagaimana item-item yang ditanya di buku nikah itu kan tidak lengkap di isbat. Cukup nama, lahir, siapa yang menikahkan, saksi dan sebagainya. Jadi itu kita minta tetap fotokopi KTP-nya, kemudian kita catat itu ke buku nikah dan kita serahkan buku nikahnya. Jadi sebatas itulah kantor urusan agama. Terima kasih. Oke, berarti tetap ya Pak, data itu memang dilengkapin ya, selain didukung dari penetapan yang ada dari pengadilan sebagai produk kan, produk pengadilan, lalu kemudian juga didukung dengan data daripada masing-masing masyarakat itu ya, begitu ya, dari KTP tadi kan untuk kelengkapan data. Ada yang sedikit saya ingin tambahkan, di penetapan isbat itu kan disebutkan status sebelum menikah kan ada. Nah, jadi itu yang kita akan salin ke buku nikah. Jadi so tidak terlalu pengaruh data yang ada di KTP. Kan biasa kan udah kawin, masa udah kawin mau kawin lagi kan gitu. Oh, iya. Oke, terima kasih Pak. Oke, ini saya kembalikan lagi kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta. Di dalam perkara isbat nikah, khususnya di permohonan isbat nikah ini, ada tadi beberapa hal yang memang dikabulkan begitu ketika sudah memenuhi daripada syarat-syarat untuk dikabulkan. Nah, lalu ketika Pak perkara isbat nikah itu ternyata oleh majelis hakim dinyatakan ditolak begitu. Kira-kira advice apa Pak yang bisa digunakan oleh masyarakat itu untuk melegalkan perkawinannya begitu? Iya baik. Jadi ini sudah semakin lama ini Pak Mahfud, ini kontennya sudah semakin panas ini ya Pak Tugu ya, gitu. Semakin hot gitu ya. Jadi begini ya Pak Renta ya, fakta adanya permohonan
isbat nikah itu yang terpaksa tidak bisa diterima atau dalam nomenklatur kita berarti ditolak. Terus apakah ini tidak ada peluang untuk masyarakat yang memang secara de facto itu telah hidup bersama, bahkan sudah bertahun-tahun? Persoalannya adalah tidak ada sinergi antara de facto dan de jure, itu yang kemudian seharusnya secara administratif itu harusnya kedua-duanya harus ada. Sekarang ini sebenarnya Pak Teguh ya, ini menjadi bagian yang sebenarnya ini sudah ada dalam benak, dan ini akan menjadi sebuah program sebenarnya di samping adanya tren isbat nikah. Jadi di ruang lingkup kita yang menangani perkara justisi terkait dengan salah satunya isbat. Jadi perkara-perkara yang ditolak dalam isbat nikah, pertama yang sering disampaikan kepada masyarakat itu adalah advis soal selesaikan secara hukum status perkawinan Anda sebelumnya. Persoalan selanjutnya, ketika masalah hukum itu sudah selesai, maka apakah bisa menjudge adanya fakta perkawinan yang terjadi di masa status hukumnya itu memang belum jelas. Nah, ada lembaga yang dalam fikih klasik itu kita mengenal ada doktrin tajadidun nikah. Jadi kita akan melakukan pola pembaharuan atas nikah. Pertanyaannya adalah, apakah ketika terjadi pola pembaharuan nikah berarti tidak mengakui fakta adanya perkawinan sebelumnya, di mana antara suami istri itu sudah hidup bersama, bahkan sudah memiliki keturunan? Apakah ini masuk dalam kategori zina atau kumpul kebo? Kan tidak. Jadi ini hanya upaya penyelamatan administrasi kependudukan. Nah, inilah kemudian yang akan coba kami tawarkan terkait dengan isu adanya pelemahan lembaga yang sudah diberikan oleh negara hak dan kewenangan melakukan proses pencatatan. Nah, sampai dengan saat ini perkara-perkara yang sudah kami tolak dalam perkara permohonan isbat nikah itu memang belum ada, atau kami tak tahu, karena advis itu sering disampaikan kepada masyarakat, ayo nikah baru lagi di KUA. Sekarang kan jaminannya ada, nikah di KUA itu kan no budget ya Pak Mahfud ya, 0 rupiah kan. Nah, berarti masyarakat sekarang diberikan apa ya, diberikan banyak toleransi oleh negara terkait dengan pengurusan hak administrasi kependudukannya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika nikah diperbaharui. Jadi studi kasusnya begini, ada suami istri yang sudah hidup dengan usia masa rumah tangga yang tanpa alas sakit itu kurang lebih 10 tahun. Kalau sekarang itu tahun 2020, maka dia menikah kurang lebih di tahun 2010. Ketika proses permohonan isbat nikah dia itu tidak bisa dikabulkan, maka ada advis soal tajadidun nikah, perbaharui dulu nikahnya, nikah baru aja lagi di KUA. Nah, otomatis dia akan memiliki hak perkawinannya itu di tahun 2020, karena ini bukan penetapan isbat ya. Nah, ini yang ada kaitannya dengan Dukcapil, dan ini menjadi salah satu target MOU kami dengan Dukcapil, bahwa ketika ada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan adanya hambatan atau semacam apa ya, ada keran yang tertutup, masyarakat menyelesaikan persoalan hukum administrasi kependudukannya, mau menikah baru, status KTP-nya itu kawin. By system, SIMKah pasti akan menolak, karena status orang kawin dalam status kependudukan ketika ingin nikah lagi kan hanya ada 2 alas hukumnya. Yang pertama, dia harus mampu menunjukkan akta cerainya.
Yang kedua, dia harus menunjukkan penetapan izin poligami ya, Pak Mahfud ya. Pak Mahfud saya sengaja tanya beliau itu karena Pak Mahfud salah satu pengguna lembaga itu. Kan harusnya yang lain ngikut begitu ya. Nah, sehingganya kalau demikian halnya, berarti kan advis itu juga tidak ada artinya buat masyarakat. Kami juga pengen nikah Pak, tapi ketika di KUA tidak bisa Pak. Masalahnya apa? Masalahnya KTP kami statusnya kawin. Nah, upaya ini yang coba kami komunikasikan dan kami koordinasikan dengan pihak Dukcapil. Ada peluang menurut Pak Teguh ya, ini mudah-mudahan hanya ada di Kabupaten Bualemo. Karena kami yakin dan percaya ini bukan persoalan sepele. Karena ini terkait dengan basis data kependudukan. Ada kerangka pemikiran terkait penyelamatan status administrasi kependudukan. Itu terkait dengan keinginan melakukan pemenuhan atas ketentuan hukum kependudukan. Pingin Pak kami nikah baru lagi, tapi tak bisa. Sekarang pintu apa lagi yang bisa ditempuh oleh masyarakat yang menghadapi masalah seperti ini? Salah satunya adalah dalam ruang benak kami berarti harus diperbaharui data kependudukan yang bersangkutan. Di mana tempatnya? Di Dukcapil. Begitu ya Pak Teguh ya? Nah, ini mudah-mudahan target MOU kita ini akan sampai ke sana ini. Kita menargetkan seperti itu dan ini proses pembantuan. Bersyukurlah di Kabupaten Bualemo ini ada ada pimpinan satuan kerja yang cukup progres memikirkan itu. Dan saya yakin di tempat lain itu pasti sulit. Karena ketika Anda memperbaharui data kependudukan, Anda harus punya alas hak yang jelas. Begitu ya Pak Kadis ya? Nggak bisa sembarang itu merubah data. Nanti bisa kena. Aturan adminduknya jelas gitu. Nah, jadi ini nanti ke depan menjadi proyek yang akan kita coba buatkan dalam nota kesepahaman dengan Dukcapil terkait dengan administrasi kependudukan. Perihal yang benar-benar harus sudah dilindungi status hukumnya, tetapi karena ada hambatan secara administrasi, itu pada akhirnya kehilangan ruang untuk mau pada prinsipnya mengikuti ketentuan. Begitu Pak Rendra kira-kira. Oke, ini memang semakin hot begitu Pak ya. Jadi ini akhirnya mengarah kepada Pak Kadis ini Pak Kadis begitu. Jadi mari Pak kalau mau sambil santai diminum silahkan begitu. Jadi ini sudah sepertinya menjadi arah pembahasan itu menjadi kewenangan Pak Kadis. Jadi ternyata ada kendala juga di masyarakat yang terjadi itu ketika dia mau tajdidun nikah atau nikah baru, sedangkan ternyata di KTP itu sudah statusnya kawin, begitu Pak Kadis. Lalu kira-kira ini tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua Pengadilan Negeri Muta, apakah kemudian menghilangkan status hukum yang ketika dinikahkan sekarang status hukum yang sebelumnya kan begitu Pak ya. Sedangkan mereka juga ada anak kan begitu. Nah itu kita bahas satu-satu dulu. Ini tadi terkait dengan KTP Pak, KTP elektronik ini status daripada masyarakat yang statusnya di dalam KTP kawin, tapi senyatanya memang belum dicatatkan di KUA setempat begitu. Bagaimana Pak Kadis? Ya, terima kasih. Kami ini Dinas Dukcapil tugasnya melayani. Siapa datang kami layani, kalau tidak datang kita datangi. Karena Dukcapil targetnya bukan hanya merubah status saja, tapi targetnya juga berapa jumlah penduduk di atas umur 17 tahun dan targetnya mereka harus ber-KTP elektronik. Tadi kami menunggu ada yang datang kita layani, mereka tidak datang kita datangi dan harus memiliki KTP elektronik. Nah, terkait dengan perubahan status dari belum kawin menjadi kawin,
ada pengecualian. Apabila yang datang itu masih pasangan usia muda, kemudian tidak menunjukkan buku nikah, meskipun mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, tapi pembuktiannya adalah buku nikah, kami kembalikan untuk memproses sesuai dengan ketentuan, ini untuk bisa diterbitkan buku nikah itu harus ke KUA. Namun terkadang ada yang sudah usia 30, 40 datang ke kantor, tidak bisa menunjukkan dokumen buku nikahnya, kita minta dalam Permendagri 9 tahun 2016 itu kita diikat dengan istilah SPTJM, Surat Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan suami istri. Itu diketahui oleh masing-masing kedua orang tua dan ditambah 2 saksi. Itu baru kita bisa merubah status yang belum kawin menjadi status kawin. Ada persoalan terkait dengan penetapan status kawin ini karena tidak menunjukkan buku nikah, berarti terbit dalam kartu keluarga adalah status kawin belum tercatat. Selang beberapa masa waktu tahun mereka berpisah, pasangan suami istri tadi. Kemudian misalnya dari suami ingin perkawinan yang tercatat oleh yang bersangkutan, berangkatlah ke KUA, ke Kementerian Agama. Sesampai di KUA disimkah yang bersangkutan dalam status kawin. Dari pihak Kementerian Agama dalam hal ini KUA tidak bisa melayani. Ini yang problem regulasinya, dia pasangan tersebut harus isbat nikah dulu, kemudian isbat cerai, seperti itu. Nah, setelah ada perubahan status menjadi yang suami menjadi duda cerai hidup. Nah, setelah ada catatan seperti itu dari pihak KUA akan melangsungkan pelaksanaan akad nikah bagi yang bersangkutan setelah adanya perubahan. Namun terkait dengan mereka diarahkan ke isbat nikah kemudian isbat cerai, tapi selama ini belum pernah balik lagi ke Dukcapil. Ada istilah itu, kalau ada STJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, berarti untuk berikutnya ada SPTJM perceraian. Mereka bukan lagi pasangan suami istri, tapi ini selama ini belum kami dapatkan hal yang semacam itu. Tapi regulasinya tadi, kalau kita langsung ikuti, semakin semarak ini untuk pasangan suami istri yang kawin tidak tercatat, seperti itu. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih Pak Gadis. Jadi memang itu prosesnya ya Pak. Sebenarnya di setiap lembaga ini sudah berupaya kepada masyarakat untuk memberikan advice ya Pak ya, untuk apa namanya terkait dengan isbat nikah, bukan isbat nikah, tapi pernikahan yang belum dicatatkan, begitu ya. Nah, ini begini Pak Gadis, kira-kira konsepsi yang kemudian dibangun karena dari awal pembicaraan kita sampai hampir di penghujung ini ternyata ada keterkaitan antara dari Pengadilan Agama Tilamuta dan juga dari Kementerian Agama Kabupaten Bawah Lemo, ada di sana data-data dukung tentunya khususnya di administrasi kependudukan. Nah, kemudian dihadapi dengan persoalan-persoalan seperti isbat nikah, baik yang dikabulkan atau ditolak. Nah, ini kemudian kira-kira konsepsi apa dari Dinas Kependudukan yang kemudian nantinya dapat memberikan advice yang lebih mempermudah kepada masyarakat agar status perkawinannya akan menjadi lebih jelas. Advice yang pertama, kami menghimbau kepada masyarakat, kalau mau menikah, ya menikahlah yang tercatat. Itu ya advice yang kedua. Terkait dengan advice yang kedua, apabila batal atau ditolak isbatnya, ini sampai saat ini kami diberi kepercayaan di Dukcapil belum pernah melayani adanya masyarakat yang datang ke Dukcapil untuk menindaklanjuti atau mereka ingin perkawinan yang sah namun ditolak isbatnya, itu belum. Nanti ini jadi catatan, kami akan konsultasikan dulu ke pimpinan kami di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, jangan sampai yang menjadi pernyataan kami ini akan jadi pegangan oleh masyarakat antara pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1 advisnya kami mengharapkan masyarakat untuk perkawinan yang sah supaya hak dari anak itu dan istri itu akan lebih sempurna dibanding dengan kawin yang belum tercatat, untuk kelangsungan masa depan, barangkali terkait dengan warisan dan sebagainya. Terima kasih. Oke, kalau begitu berarti ini sudah ada titik terang sebenarnya, ada permasalahan memang yang pertama, lalu kemudian yang kedua untuk terkait dengan integrasi program yang kemudian nantinya sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, ada program perjanjian kerjasama yang nantinya akan dibangun antar instansi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kementerian Agama. Ini nanti akan dirembuk bareng begitu ya Pak ya, dirembuk bareng karena ini juga terkait dengan kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Bawah Lemo begitu. Jadi insya Allah pada intinya para penonton ini yang masih setia menonton channel kami, ini adalah salah satu wujud daripada pemerintah yang selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak henti-henti beliau-beliau ini memfikirkan bagaimana kedepannya masyarakat, khususnya apalagi ini di Kabupaten Bawah Lemo, kan begitu. Jadi bagaimana masyarakat kedepannya itu terkait dengan status keperdataannya, baru kemudian dengan administrasi kependudukannya. Ini ikut andil kami sebagai lembaga tentunya yang ada di sini, baik dari Pengadilan Agama Tilamuta, baik dengan Kementerian Agama Kabupaten Bawah Lemo dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bawah Lemo, terus berupaya untuk memberikan advice untuk kejelasan terkait dengan administrasi kependudukan, begitu Pak ya, begitu. Oke, ini nanti insya Allah tentunya dari ketiga ini ada yang kepala, ada yang ketua sebenarnya bahasanya begitu Pak ya.
Kalau di pengadilan itu ketua begitu Pak ya. Tapi kalau di dinas dan di kementerian itu kepala. Nah, kepala. Jadi ada ketua dan kepala yang insya Allah nanti akan merembuk, membahas bersama, saling berkoordinasi terkait dengan MOU yang akan dibangun. Ini adalah salah satu bentuk integrasi dari tiga lembaga yang bersinergi. Yang pertama dari Pengadilan Agama Telamuta, lalu kedua instansi dari pemerintahan Kabupaten Bawalemo, yakni Kementerian Agama dan juga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Insya Allah ini bisa goal ya Pak MOU-nya Pak ya? Insya Allah ya, Insya Allah begitu ya. Ya ini ini kita harus positif karena ini saya kembalikan lagi tadi, memang sudah banyak penghimbau, tidak hanya dari Kementerian Agama yang menyampaikan, tetapi juga dari Pengadilan Agama dan juga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa menghimbau kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bawalemo ini untuk yang akan melangsungkan perkawinan itu lebih baik sah secara agama dan kepercayaan dan kemudian dicatatkan begitu ya Pak ya, sehingga akan lebih mempermudah berikutnya urusan macam-macam itu, karena masih banyak terkait dengan akta kelahiran anak dan lain sebagainya, mungkin begitu. Oke, ini di penghujung acara kita, tentunya seperti biasa kalau di ngobras baju PAT Lamuta itu Pak Kadis dengan Bapak, ini pastinya kita meminta dari setiap masing-masing narasumber atau bintang tamu yang kami hadirkan untuk memberikan support kepada masyarakat, khususnya kalau yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan perkawinan yang sah ya. Jadi mungkin kita bisa awali dari Bapak dari Kementerian Agama Kabupaten Bawalemo. Dipersilakan Bapak. Baiklah, untuk himbauan dari Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan yang memberikan pelayanan dalam persoalan perkawinan, dari pemeriksaan, pendaftaran, pemeriksaan sampai akad nikah dan pencatatan mengeluarkan buku nikah. Jadi himbauan kami yang pertama, bahwa masyarakat Kabupaten Bawalemo hendaklah melakukan perkawinan dengan dicatat di Kantor Urusan Agama, karena telah banyak kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah, mulai dari kawin di balai nikah Rupiah, pelayanan tidak dipungut biaya selain perkawinan di luar jam kantor atau di luar hari pada hari libur. Karena perkawinan harus dicatat, ini memiliki banyak faedah, kebaikan di balik itu. Sedangkan kalau perkawinannya tidak tercatat, berarti tidak dianggap sah oleh negara, tidak diakui, maka sangat berefek luar biasa. Mulai dari persoalan status waris, persoalan hak-hak istri dan sebagainya, ini akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan merugikan. Jadi pada intinya, kawinlah di KUA, diusahakan, dipastikan Anda tercatat dan memperoleh buku nikah demi status hukum perkawinan Anda dan kepentingan masa depan anak cucu kita. Ini yang pada intinya, insya Allah dengan adanya kerjasama, dengan adanya duduk bersama ini, banyak memperoleh keberkahan dan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mampu memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat di Kabupaten Bawalemo. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Bapak. Ini pesan dari Bapak perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Bawalemo. Oke, selanjutnya kepada Bapak Kadis, dipersilahkan. Terima kasih. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bawalemo menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat bahwa kami Dukcapil ini visinya hanya satu, yaitu membahagiakan masyarakat. Seperti juga disampaikan oleh Kementerian Agama, semuanya memberikan
kemudahan. Di Dukcapil juga demikian. Untuk memproses dokumen administrasi kependudukan sudah tidak ada lagi pengantar dari desa. Kami menghimbau kepada warga masyarakat terkait dengan penetapan status kawin ataupun penetapan status kawin tercatat, itu kami harapkan untuk penerbitan ataupun pelayanan penerbitan kartu keluarga harus melalui kantor urusan agama dulu. Kalau misalnya telah melalui kantor urusan agama bagi yang umat Islam, untuk masa depan istri dan anak-anak akan terjamin dan dilindungi oleh undang-undang. Saya rasa hanya itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gadis. Ini memang sama-sama pada intinya juga akan berjuang kepada masyarakat dengan advice yang sangat memudahkan bagi masyarakat, begitu Bapak ya. Oke, ini yang terakhir kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, kami persilahkan. Terima kasih ya, Rendra. Ini kita sudah di akhir ya, Rendra ya, di ujung ya, baik. Ini barangkali semacam himbauan dan informasi sebenarnya. Jadi sebagai salah satu lembaga yang diberi kekuasaan kehakiman oleh undang-undang, sesungguhnya lembaga pengadilan agama itu adalah lembaga yang gerak dan langkahnya itu semua dalam koridor aturan dan undang-undang. Namun terlepas dari itu semua, bahwa adanya tujuan proses pemberian fasilitas pelayanan yang terbaik buat masyarakat itu juga merupakan salah satu misi besar yang tidak tercatat, tapi ini sebenarnya merupakan bagian daripada substansi sebuah lembaga layaknya pengadilan agama yang setiap hari itu melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan adanya perlindungan hak hukum dan keadilan. Dan oleh karena itu, dengan semangat pembangunan zona integritas, kami sampaikan bahwa pengadilan agama bukan tempat yang menakutkan. Kami di sini sangat bersahaja. Kantor kami indah dan nyaman, dan kami berkomitmen melakukan mekanisme pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Di antara lain adalah kami melayani dengan mengedepankan prinsip 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dengan itu mudah-mudahan kami dapat memberikan tingkat kualitas pelayanan yang terbaik sebagaimana sasaran daripada pembangunan reformasi birokrasi, dan komitmen ini semoga bisa membantu seluruhnya masyarakat Kabupaten Bualemo terkait dengan kepentingan dan hak yang menjadi kewenangan kami Pengadilan Agama Tilamuta dalam hal memberikan perlindungan hukum serta pemberian hak hukum dan keadilan untuk masyarakat. Kira-kira demikian, Pak Rendra. Terima kasih. Oke, baik, itulah pemaparan-pemaparan dari ketiga bintang tamu kita yang spesial pada hari ini yang telah disampaikan dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta dan juga disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Bualemo
dan juga disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada intinya mereka ini tetap berjuang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak mempersulit, tapi kita mempermudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan secara undang-undang. Jadi begitulah agenda kita pada hari ini. Tentunya kami tetap mengharap kepada masyarakat, khususnya di masyarakat Bawalemu, untuk selalu berpartisipasi untuk menyemarakan bagaimana kita memahami apa hakikat hukum itu. Yang kemudian tentunya kami memohon dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Bawalemu dan juga Bapak Kepala Dinas dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas waktu dan kesempatannya dapat hadir dalam acara Ngobras Baju PA Tilamuta. Dan tentunya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang selalu keluar dari zona nyaman, berusaha untuk memikirkan dari apa yang terjadi pada masyarakatnya dan memberikan advice pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Dan tentunya kepada para penonton yang setia pada channel kami, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Dan tentunya komen, karena komen Anda dan juga like Anda sangat mendukung atas partisipasinya channel di YouTube kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.